Dia pun langsung noleh ke belakang, tapi pas noleh ke belakang bapak itu udah nggak kelihatan lagi. Padahal bapaknya itu jalan kaki loh, tapi kok bisa nggak kelihatan lagi, dan itu pun masih hitungan detik. Nah sebelumnya, hai, kenalin, nama gue Franky di channel Pepeng Bercerita ini. Jadi di video kali ini gue mau nyeritain kisah horor yang dia itu mungkin hampir masuk ke dimensi lain di perjalanannya. Tapi sebelum lanjut, gue di sini bukan siapa-siapa tanpa dukungan kalian. Dengan kalian menekan tombol subscribe dan like channel ini, kalian sudah sangat membantu sekali untuk perkembangan akun ini. Nah, kalau sudah hantam tombolnya, yuk kita langsung lanjut ke ceritanya aja. Cerita ini dialami langsung dengan kita sebut saja namanya Asep yang berbagi cerita ini. Nah, ini tuh kejadiannya sekitar 2018. Jadi saat itu Asep tinggal di Sukabumi gitu, dan dia juga saat itu punya pacar yang katanya itu pacarnya keturunan Jawa tapi sama-sama di Sukabumi. Nah, pacarnya itu pun punya saudara dipanggil tante yang tinggal di wilayah Bekasi. Kita sebut saja pacar Asep ini namanya si Mawar. Jadi Asep dan pacarnya ini udah beberapa kali lah main ke Cikarang ke tempat tante pacarnya gitu. Tapi biasanya pas mereka main nih ke rumah tantenya itu nggak pernah ada masalah sama sekali. Karena dari Sukabumi ke Cikarang biasanya itu pakai roda 4 dan melewati jalan tol juga. Makanya nggak pernah ada masalah apapun. Lalu di hari Senin pacarnya ngajak ke rumah tantenya dan Asep nanya kayak gini. Beb, besok Selasa kamu libur lama ya katanya? Kata Asep. Iya, aku libur, pengen ke rumah tante besok. Kamu bisa antar nggak? Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Antar aja aku ke terminal biar nanti aku naik bus ke sana sendirian. Yaudah besok diantar sampai Cikarang ya, tapi naik motoran aja ya. Lagi males bawa mobil soalnya, sekalian motoran gitu. Kata Asep. Oke, nggak apa-apa. Tapi berangkat pagi ya jam 7 biar bisa jalan santai gitu. Dan nanti ya nggak kemalaman juga kamu pulangnya. Kata Mawar. Nah, di sini kenapa pacar Asep itu ngajaknya berangkat pagi-pagi? Kalau naik motor dari Sukabumi ke Cikarang itu jauh pakai banget. Karena nggak bisa lewat tol kan. Apalagi mereka ini sebelumnya emang nggak pernah dari Sukabumi ke Cikarang naik motor. Jadi sama sekali mereka nggak pernah tahu jalan. Jadi ya kayak modal nekat gitu aja, pakai Google Maps. Lalu besoknya di hari Selasa sesuai janji Asep, jam 7 itu udah menjemput pacarnya. Jadi mereka bertemu kemudian sarapan dan pamitlah ke orang tua Mawar. Jadi sekitaran jam 8-an mereka baru berangkat nih ke Cikarangnya. Nah targetnya mereka nih kalau berangkatnya sekitaran jam 8-an nanti diperkirakan jam 2 udah nyampe di rumah tantenya. Tapi setelah beberapa menit mereka jalan ternyata banyak banget kendala gitu pas mereka udah di beda wilayah kabupaten gitu. Jadi ban motor Asep ini pecah. Dia juga nggak tahu kenapa ban motornya itu bisa pecah. Ya mungkin karena pertanda atau apalah. Jadi di situ pun mereka lumayan lama banget ngebuang waktu karena dorong motor sampai ketemu bengkel tambal ban. Singkat cerita, akhirnya ban motornya pun udah bener dan mereka pun lanjut perjalanan lagi. Setelah setengah jam perjalanan lagi nih ada kendala plat motornya lepas. Jadi pas dicek ternyata dudukan plat motornya itu udah lepas. Nah karena lintas provinsi kan nggak mungkin ya kalau motor itu nggak ada platnya. Jadi dia itu takutlah dikira nanti motor bodong gitu. Jadi mau nggak mau mereka pun nyari tukang las yang itu pun harus muter-muter lagi di sini. Mereka membuang waktu lagi di situ. Asep ini kesal banget ya dengan motornya karena sebelum-sebelumnya motor ini nggak pernah ada masalah sedikit pun. Sekalinya diajak jalan ke Cikarang itu bener-bener masalah banget motornya. Tapi ya udah, dia pun udah benerin juga plat motornya. Dan mereka pun itu lanjut lagi perjalanannya yang emang lewati perkampungan karena nggak ngelewatin tol sama sekali. Sampai jam 6 yang udah maghrib mereka pun masih di jalan, bahkan masih jauh gitu dari tujuan mereka. Karena mereka ini masih di perbatasan Purwakarta Karawang. Mereka terpaksa berhenti karena diguyur hujan yang deras banget. Pas berhenti mereka ini pun sebenarnya bingung karena setelah itu mereka nggak tahu harus jalan kemana lagi. Nah karena keadaan ini dan nggak tahu jalan dan itu udah maghrib juga, yang masih jauh juga ditambah keadaan yang hujan juga, disitulah pacarnya tiba-tiba ini ngajak balik gitu aja ke Sukabumi. Gak jadi ke tempat tantenya. Tapi di situ mereka ini berdebat lah karena menurut Asep ini sayang banget lah kalau putar balik gitu. Karena mereka kan ini udah lebih dari setengah jalan. Jadi sia-sia banget ya perjalanan sebelumnya. Jadi di situ mereka berdebat lah. Nah akhirnya setelah dibujuk Asep ya udah pacar ini mau gitu untuk melanjutkan perjalanannya. Jadi mereka ini pun nanya jalan ke orang gitu di situ. Kalau ke Cikarang itu lewat mana ya Pak? Nah salah satu warga di situ ngasih tahu jalan. Kalau ke Cikarang itu ada dua pilihan. Yang satunya jalan umum dan yang satunya itu jalan pintas. Nah pasti lebih dekat kan kalau pilih jalan pintas. Jadi mereka pun melanjutin perjalanannya yang itu pun melalui jalan pintas. Tapi malah karena mereka ngelewatin jalan pintas yang mungkin nggak ada petunjuk jalannya, malah mereka muter-muter. Sempat tersesat juga yang akhirnya mereka ini nyampe di rumah tantenya itu sekitaran jam 9 malam. Ya karena ada beberapa faktor juga di jalan gitulah. Nah karena mereka ini udah kemalaman nyampe di situ, disitulah tantenya sempat nawarin Asep ini buat nginep. Nginep di sini aja ya, udah malam juga baru besok pagi baru pulang ya. Ke Sukabumi ya gimana? Nggak apa-apa? Kata Tante Mawar. Akhirnya pulang aja deh, besok mau masuk kantor soalnya. Masih banyak kerjaan juga yang belum selesai. Gak enak juga sama bos kalau nggak masuk, kata Asep. Sebenarnya sih bukan karena kerjaan ya, tapi di situasi di rumah tantenya itu sedang nggak ada cowok selain Asep ini.
Jadi disitulah cuma ada tantenya doang dan pacarnya ya. Jadi mungkin takutlah jadi fitnah, makanya si Asep ini memilih lebih baik untuk pulang aja. BTW si Mawar ini nginep di rumah tantenya dan si Asep ini pulang sendirian ke Sukabumi. Ini sekitaran jam setengah 12 malam Asep ini pamit lah. Yang itu mau jalan balik lagi ke Sukabumi. Nah pas dia sedang dalam perjalanan balik ke Sukabumi itu ada dua rute, yang satunya itu jalan Cikarang Kota. Jadi itu jalannya tuh biarpun jauh tapi aman lah buat dilewatin letaknya. Nah yang satunya lagi itu jalan daerah Jonggol, yang itu jalannya sepi banget tapi jalan pintas jadi lebih dekat gitu. Jadi karena dia nggak mau ambil risiko, ya udah dia memilih jalan Cikarang Kota, biarpun jauh tapi tetap aman gitu. Nah setelah setengah jam perjalanan nih, si Asep kaget pas berhenti di pertigaan karena dia melihat arah jalan Jonggol yang ternyata tanpa dia sadari kalau Asep ini udah ngelewatin jalan Jonggol gitu, bukan jalan perkotaannya. Nah disinilah dia heran, kenapa kok bisa gitu? Dia ini malah masuk jalan yang sebaliknya, bukan jalan yang dipilih. Nah mungkin di situ Asep kira salah masuk jalan, terus karena bingung dia pun buka pilih untuk ngecek Google Maps. Nah pas Asep ini melihat Google Maps yang sedang loading ya karena jaringan error, Asep itu disapa dengan bapak-bapak yang sedang duduk di pinggir jalan. Jadi bapak-bapak itu ngomong kayak gini. Mas, kalau mau ke Sukabumi mending jangan lewat sini. Baiknya putar balik aja cari jalan lain. Kata si bapak. Oh iya Pak, makasih ya Pak. Kata si Asep. Nah di situ pun dia putar balik dan jalan lagi, yang awalnya dia nggak ada ngerasa aneh ya dengan bapak-bapak itu, tapi tadi karena penampilannya yang kayak bapak-bapak pada umumnya nggak ada mencurigakan sama sekali. Tapi yang bikin notice ya, dari mana bapak-bapak itu tahu kalau tujuan Asep itu ke Sukabumi. Sedangkan bapak-bapak itu nggak ada nanya-nanya sebelum itu, nggak ada ngomong langsung kayak gitu. Nah jadi aneh kan? Tapi disinilah Asep ini masih berusaha mikir positif lah, karena dia masih mikir mungkin aja bapak-bapak itu tahu tujuannya ke Sukabumi, karena bapak itu mungkin ngelihat stiker kecil yang bertulisan per SSI Sukabumi yang ada di depan motornya. Ya udah dia pun berjalan lagi, tapi setelah lama di jalan dia ngerasa aneh lagi, karena dia ini selalu berasa kayak ngelewatin jalan yang baru dilewatin gitu. Yang kalian pasti paham lah, jalan yang kalian baru lewatin ya mungkin ingat ya posisi atau situasi jalannya kayak gimana. Misalnya ada pohon dengan posisi yang kayak begini gitu. Nah dia itu ingat dan itu ngelewatin jalan yang sama persis yang kayak dia udah lewatin. Nah begitulah kira-kira. Dan itu berkali-kali, jadi rasanya kayak Asep itu muter-muter aja di situ. Nah karena bingung akhirnya dia pun gundah. Nah sampai di sini Asep belum takut sama sekali ya, cuma bingung aja. Karena dia di sini masih mikir ya, mungkin karena dia nggak kenal sama jalannya mungkin kayak gitu. Awalnya masih mikir kayak gitu. Tapi dia pun tetap memastikan Asep ini muter-muter apa enggak. Jadi Asep mengambil kaos yang ada di jok motornya, dan kala itu ditaruhlah di ranting pohon yang ada di sekitaran jalan situ. Jadi kalau emang nanti dia ketemu lagi dengan kaosnya, berarti ini udah fix kalau Asep ini memang dalam keadaan yang nggak logis. Nah setelah naruh kaosnya, lanjut lagi lah si Asep ini. Nah nggak lama dari perjalanannya, bener dong dia ketemu lagi dengan kaos itu. Sampai di sini dia bener-bener heran dan mulai ketakutan juga. Dia juga itu nggak bisa berusaha berpikir positif gitu. Karena itu bener-bener nggak logis ya. Ya secara dia ngalamin secara nyata gitu, padahal dia nih jalannya tuh cuma lurus doang loh ke depan. Dan itu cuma ada satu jalan doang, tapi kenapa masih bisa ketemu sama kaos ini? Nah di sini akhirnya dia pun berhenti di jalan terus sekedar mikir sambil sebat lah, dan buka HP-nya untuk memastikan gitu di Google Maps. Tapi itu Google Maps-nya masih loading aja karena jaringannya. Nah di HP-nya Asep ini dia ngelihat itu jam sekitaran jam 2 pagi, yang artinya ternyata ini selama 2 jam mungkin atau lebih ya. Dia itu cuma muter-muter aja di sekitaran itu. Nah pas Asep ini berhenti di situ, dia didatangi lah sama bapak-bapak lagi. Tapi ini bapak-bapaknya yang beda ya, bukan bapak-bapak yang tadi. Kelihatannya kayak orang habis ronda kayak gitu. Karena pakai sarungnya itu dikalungin. Nah bapak-bapak itu nyapa dan dia minjem korek. Setelah itu bapak-bapak itu tiba-tiba ngomong kayak gini. Mas istirahat kok di sini, apa nggak serem? Hutan ini bahaya loh, mending saran saya mas ya, lanjut aja perjalanan. Kalau mau ke Sukabumi, masnya tinggal lurus aja, nanti ketemu jalan raya utama provinsi. Nah kata si bapak itu. Iya Pak, terima kasih. Sebentar lagi mungkin saya jalan ngabisin rokok dulu Pak, nanggung kata si Asep. Yaudah mas hati-hati ya, jangan lupa berdoa selalu sama minta perlindungan sama yang di atas, supaya kita itu dilindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah setelah bapak-bapak itu ngingetin dia, si bapak itu pun jalan lagi ke arah belakang Asep. Karena Asep ini udah parno ya dengan bapak-bapak yang pertama tadi itu, dia pun langsung noleh ke belakang. Tapi pas noleh ke belakang, bapak itu udah nggak kelihatan lagi. Padahal bapaknya itu jalan kaki loh, tapi kok bisa nggak kelihatan lagi, dan itu pun masih hitungan detik. Dan yang aneh juga, bapak ini pun tahu loh tujuan Asep ini ke Sukabumi. Nah di sini Asep ini udah ketakutan banget dan dia pun langsung buru-buru gitu untuk melanjutkan perjalanannya. Nah di sepanjang perjalanan Asep itu nyari rumah warga atau warung gitu. Nah niatnya Asep itu mau nginep sampai subuh aja. Tapi sayangnya sepanjang jalan dia cuma ngelihat pepohonan aja. Nggak ada rumah ataupun apapun. Sambil jalan dia pun terus berdoa minta perlindungan Tuhan. Nah setelah dia jalan agak jauh aja, akhirnya ketemu juga nih sama warung, yang itu warungnya dari bangunan kayu. Dan itu cuma satu-satunya bangunan yang ada di sepanjang jalan itu.
Dan kebetulan juga warungnya itu masih buka. Dan Asep pun berhentilah di situ, yang niatnya itu mau beli rokok dengan basa-basi gitu. Dan dia aslinya tuh udah takut banget gitu, tapi pas dia pesan kopi di penjaga warung itu, nah yang akhirnya setelah mereka ini ngobrol-ngobrol, jadi itu sekedar untuk ngilangin rasa takutnya juga. Tapi setelah Asep ini ngobrol dengan pemilik warung ya, jadi Asep itu berubah pikiran, nggak jadi mutusin buat nginep. Ya mungkin karena dia udah mulai tenang atau nggak ketakutan lagi, nggak kayak sebelumnya ya. Nah tapi sebelum Asep ini melanjutkan perjalanan dia sempat nanya dulu ke pemilik warungnya. Kalau mau ke Sukabumi dari sini masih jauh nggak? Oh dekat dek, paling sejam dari sini udah nyampe di jalan utama Karawang. Oh iya Pak, jalan di daerah sini aman kan Pak? Aman dari apa dulu dek? Kalau orang jahat insya Allah aman di sini. Tapi kalau dari hal-hal yang aneh, ya berdoa aja. Insya Allah, kalau emang nggak ada niatan buruk, pasti nanti dikasih perlindungan sama Tuhan. Baik Pak, terima kasih, saya lanjut jalan dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah setelah itu pun Asep jalan, tapi setelah dia jalan, yang baru ngelewatin beratus-ratus meter dari warung itu dia inget banget nih kalau dia belum bayar kopi sama rokoknya. Tapi pas muter balik lagi ya, yang itu niatnya mau ngebayar, dia nggak nemuin warungnya lagi. Udah bener-bener nyari, tapi sepanjang jalan itu cuma ada jejak pepohonan doang. Nggak ada bangunan apapun di situ. Jadi warung yang dia lihat itu tadi sebenarnya emang nggak ada di sini. Asep ini udah mulai ketakutan dong. Jadi sebelumnya dia sempat ngobrol dengan pemilik warung, berarti itu siapa dong? Nah tapi dia ngecek juga yaitu rokoknya, ternyata rokok yang diterima dari warung itu ya rokok pada umumnya gitu. Gak ada yang aneh-aneh dari rokoknya, tapi tetap aja itu aneh sih, yang jelas dia udah ketakutan banget. Akhirnya dia tancap gas lah, buru-buru pengen ninggalin tempat itu secepatnya. Singkat cerita setelah jalan jauh akhirnya dia nemu juga nih pemukiman penduduk dan ada masjidnya di situ. Dan di depan masjid itu ada penjual roti bakar yang masih buka, tapi udah siap-siap mau tutup gitu. Jadi Asep ini pun singgah di situ sambil nunggu subuh. Karena lihat di jam HP-nya itu udah jam 3:30 subuh. Nah, jadi pas dia nyampe di situ langsung disapa nih dengan mamang tukang rotinya. Dari mana, A? Kata si tukang roti ke Asep. Dari Cikarang mau ke Sukabumi Apa nggak takut, A? Enggak, soalnya nggak ada apa-apa kok. Mamang roti bakarnya itu nawarin kayak gini. Istirahat dulu aja di kontrakan saya ya. Nanti kalau udah terang baru bisa lanjut lagi. Makasih banget ya sebelumnya, mantap ya, takut ngerepotin saya di masjid aja malah sekalian nunggu subuh. Oh ya udah, tunggu sebentar ya. Saya bukain dulu gerbang mesinnya, dikunci soalnya. Oh ya, sini juga motornya saya simpankan di belakang dekat WC biar aman juga. Iya berterima kasih banyak dan meminta maaf udah merepotkan tukang roti bakar itu. Setelah itu si penjual roti itu siap-siaplah mau nutup dagangannya dan emang mau balik juga. Akhirnya tinggal Asep sendiri yang sedang rebahan di teras masjid sambil nunggu subuh. Tapi pas di situ dia buka HP dan kaget karena dia melihat jam di HP-nya itu masih jam 2. Nah, untuk memastikan akhirnya dia melihat jam tangan. Dan jam tangannya ternyata emang bener masih jam 2 dong. Nah di situ dia heran kok bisa gitu ya. Padahal barusan kan dia pas ngomong dengan si penjual roti itu, dia ngelihat jam tangan dia udah di jam 3:30 subuh. Tapi kok bisa mundur kayak gini jamnya, balik lagi ke jam 2. Nah karena udah takut juga akan kayak ada sesuatu yang aneh gitu yang terjadi sama dia. Karena selama perjalanan dia ini emang terus-terusan ngalamin hal-hal aneh yang itu nggak bisa dijelaskan sama logika. Tapi setidaknya dia udah di masjid dan itu udah merasa aman buat dia. Nah untuk menghibur diri yang sedang ketakutan, dia nonton YouTube lah. Lalu beberapa jam kemudian karena udah menjelang subuh tiba-tiba datang nih bapak-bapak yang berpakaian lengkap. Yang saat itu mau sholat dan bapak itu benar-benar kaget ngelihat Asep yang udah di pinggir pagar. Lalu beberapa jam kemudian karena udah menjelang subuh tiba-tiba datang nih bapak-bapak yang berpakaian lengkap. Yang itu mau sholat dan bapak-bapak itu benar-benar kaget ngelihat Asep yang udah di dalam pagar. Loh, kamu siapa? Kok di sini? Saya Asep Pak, maaf numpang istirahat di sini ya. Oh iya, kok masnya bisa masuk? Kan pagarnya digempok loh. Baru saja saya buka loh tadi. Apa masnya loncat pagar? Ya kok Pak, tadi ada penjual roti bakar di depan situ yang ngebukain paketnya itu. Motor saya juga di belakang dan aman katanya. Ah, roti bakar? Di mana? Di sini nggak ada penjual roti bakar, Mas. Adanya molen. Tadi ada di depan situ, saya lihat dia manggal di situ udah 2 tahun Pak katanya. Nggak mungkin, Mas. Rumah saya dekat di sini loh. Jadi kalau ada roti bakar dekat sini ya pasti saya tahu lah. Apalagi kalau udah 2 tahun di sini. Mereka berdua itu sama-sama heran. Tapi setelah itu bapak itu pun akhirnya mengajak Asep masuk. Karena bapak ini mau azan subuh dulu. Setelah itu barulah Asep ini pun diceritain dengan bapak itu. Apa yang sebenarnya terjadi dengan dia dan kenapa dia bisa terdampar di masjid tersebut. Setelah Asep ini cerita, menurut bapak ini kayaknya ada sosok yang mau mencelakakan si Asep. Mungkin karena itu Asep ini udah kayak tersesatkan gitu. Yang mana dia ngelewatin jalan yang udah dilewatin padahal dia ini jalannya lurus-lurus aja. Dan di situ juga cuma ada satu jalan lurus doang. Kejadian pas Asep ini naruh kaos di pinggir jalan tadi itu. Dan soal jam tangan juga yang mana sebelumnya Asep ini ngelihat jam tangannya itu di jam 3:30. Tapi pas udah sampai masjid itu jamnya kayak balik lagi. Seolah Asep kayak hampir masuk atau mungkin udah masuk ke dimensi lain. Yang niatnya itu mungkin mau disesatkan.
Tapi kata bapak yang tadi di masjid itu, untungnya ada sosok baik juga yang berusaha ngelindungin Asep ini. Kayak bapak-bapak yang tadi dia temuin selalu ngingetin dia buat berbuat baik serta berdoa. Kayak penjual rokok juga dan kopi yang ngingetin dia juga untuk berdoa. Kemudian ada penjual roti bakar yang seolah-olah bener-bener ingin melindungi Asep. Dan dia itu memasukkan Asep ke dalam teras masjid. Mungkin tujuannya biar Asep ini benar-benar aman dan selamat mungkin ya. Karena mungkin mereka melihat Asep itu masih dalam keadaan yang rentan. Terlebih Asep ini juga nggak punya niatan buruk. Jadi mungkin mereka kasihan gitu dan pingin ngebantu Asep. Lalu setelah mereka cerita soal itu, akhirnya Asep dan bapak-bapak itu pun sholat subuh berjamaah. Nah setelah sholat mereka bercerita. Nah di situ bapak-bapak itu terus-terusan nasihatin Asep gitu. Sampai gak berasa mereka ngobrolnya sudah sampai jam 6. Setelah itu Asep pun pamit gitu kan dengan bapak-bapak itu. Yang dimana nih dia mau melanjutkan perjalanan pulang ke Sukabumi. Yang akhirnya nyampe juga di rumah dengan selamat. Yang sebelumnya dia hampir dibuat tersesat masuk ke alam gaib. Nah jadi dari kisahnya si Asep kita belajar ya bahwa dalam perjalanan dimanapun dan kapanpun harus selalu berbuat baik dan selalu berdoa meminta perlindungan sama yang di atas. Nah itu dia sepenggal kisah yang dialamin oleh teman kita di 2018 kemarin ya. Nah buat kalian yang suka dengan konten-konten kayak gini, bolehlah tinggalkan like atau komen. Jangan lupa di subscribe juga untuk channel Pepeng Bercerita ini, biar gue makin semangat lagi untuk bikin videonya dan gue masih belajar juga di dalam dunia per-YouTubean ini. Nah terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.